Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Arvin. Pada kali ini kita akan mulai pembahasan tryout 3 nasional untuk mata pelajaran TPS kuantitatif. Untuk soal-soalnya udah kalian kerjain kan? Nah, sekarang kita saatnya untuk melihat pembahasannya seperti apa. Mudah-mudahan banyak yang bisa dikerjakan dengan benar ya. Next, soal nomor 11. Diberikan 5 buah bilangan bulat positif terurut dengan rata-rata dan mediannya 10. Kita misalin aja bilangannya apa. Kan positif terurut, bukan berurutan ya, tapi terurut. Berarti ada A, ada B, C, D, sama E. Mediannya itu 10, berarti C ini 10. Jangkauannya itu 12. Oh, bentar. Rata-ratanya. Berarti A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E kan rata-rata. Bagi 5 itu 10. Berarti A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E itu adalah 50, padahal C itu 10. Berarti A tambah B, tambah D, tambah E pasti 40. Itu faktanya. Sementara ada fakta tambahan tuh, jangkauannya 12. Jangkauan itu kan berarti X max dikurang X min. E dikurang A itu harus 12. Selisih dari yang E sama itu harus 12 ya. Nah, sekarang bagaimana kita menebak bilangan kedua? Apakah dia itu lebih dari, sama dengan, atau kurang dari 4? Nah, kita pakai trial and error sih sebenarnya. Artinya gini, kalau A tambah B tambah D tambah E 40, sementara C itu mediannya 10, berarti kan B itu kan tidak boleh lebih dari 10, dan D itu harus tidak boleh kurang dari 10, gitu ya. Berarti kan gini, A, B, C, begitu, si 10, C, ini adalah D sama E. Nah, total si ABD kan harus 40. Biar gampang, kita ambil rata-ratanya. Misalkan 10, 10, 10, 10. Apakah bisa seperti ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena kan E sama A selisihnya harus 12. Berarti kalau 12, kita mainkan aja misalkan. Kita A-nya, kan pertanyaannya bilangan kedua ya. Berarti si B ini yang kita cari sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membuat si A sekecil mungkin. Bilangan buat positif, paling kecil 1. Berarti kalau ini saya ganti ide 1, sementara E itu harus selisihnya 12 dengan A, pasti E-nya 13. Tetapi kan kalau ini 1 sama 13, itu kan totalnya 14. 14 ya, dibandingkan dengan si 20, maka selisihnya itu adalah 6. Nah, 6-nya akan saya sebarkan di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan saya tambahkan 6 di sini kan tidak mungkin. Berarti ini nggak mungkin terjadi. Berarti hal itu nggak mungkin terjadi. Karena mau tidak mau dia akan seperti ini. Gitu. Dan ini kan 10 kan, jadi nggak mungkin. Gitu. Sekarang lanjut lagi ya, saya di sampingnya. Lanjut di sini. A saya agak kecil aja. 10 DE. 1 udah gagal kan. Sekarang coba 2 naik kita value-nya. 2. Kalau 2 berarti E-nya kan 14. 14 sama 2 itu 6. Selisih dengan 20 itu 4. Berarti 4 kita harus tambahkan dengan ini. Bisa nggak? Bisa. Di sini 10, ini 14. Oke. Tapi kan berarti kalau kayak gini kan udah betul tuh. 28, 30, 40 gitu kan. Berarti bilangan kedua itu bisa 10 dong. Bisa. Berarti sudah berhasil kan saya menebaknya kan. Berarti bilangan kedua itu bisa lebih dari. Apakah itu jawabannya langsung? Yang A, ya kita harus cek dulu. Mungkin nggak dia sama dengan? Nah, kalau sama dengan, nah kita cek ini. Sama dengan ya, 4. Mungkin nggak B-nya 4? Kalau B-nya 4, C-nya tetap 10, misalkan. D-nya itu nanti dulu. Nah, sekarang kita set A-nya. Misalkan A-nya itu adalah kurang dari 4 misalkan ya. Kan 1 kan udah pasti gini kan ya. Kalau 2 mungkin nggak. Kalau ini 2, ini 14. 14 sama 2, sisanya adalah 6. 6 ini kan tambah sisanya lagi kan. Berarti nggak mungkin di sini. Karena nanti 6 sama, ini kan 10 sisa, 10 dikurang 4 kan 6. 14 sama 2, 18.
18, 14 sama 2 kan 16, sisanya 4. 6 sama 4 itu kan ada 10 nih yang belum kita jumlahkan ke sini. Sementara ini udah 10 kan, 10 ditambahkan 10 maka 20. Nggak mungkin begitu. Maka ini nggak mungkin terjadi. Gitu. Naik lagi di sini. 3, mungkin nggak 3? Kalau 3 ini berarti 15. 15, 3, 18, sisa 2. Ini masih 6. 6, 7, 8. Berarti ini mau nggak mau harus 18. Nggak bisa. Kalau 4 juga bisa nggak? 4. 4 berarti ini harus 16. Selisihnya kan 12. 16 sama 4, 20. Udah, sama. Berarti kalau ini kan 4. Sisanya 6. 16. Bisa. Gitu. Ternyata ada kemungkinan loh bahwa bilangan kedua itu sama dengan gitu loh. Berarti nggak mungkin lebih dari aja, bisa sama dengan rupanya. Berarti otomatis jawaban yang tepat harusnya yang D. Itu kita counter aja gitu ya. Berikutnya. Pada gambar di atas di samping sih maksudnya. AD itu 12, BC bukan. AD, BC dan EF itu sejajar. Jika panjang AD-nya adalah 12, berapakah panjang EF? Nah, tentu saja panjang EF ini kan ada hubungannya dong sama si AB, sama si BC gitu ya. Tapi dia memberikan kayak gini. Kalau panjang AB-nya 16 misalkan. Coba, apakah bisa? Satu aja. Seperti tadi ya, kalau analisis soal tadi itu satu saja misalkan. Ini fix. Ini udah gitu aja. Dengan pernyataan satu aja, ini kan 12 nih. A, D. Nomor pernyataan satu aja dibilang AB-nya tuh 16. Berarti ini fix 16. Apakah kita bisa menentukan si EF? Ya nggak bisa. Kenapa? Ya kalau misalkan BC-nya pendek gimana? Ini kan fix nih, gini fix ya berarti ya. Kalau si ini kan B. Kalau C-nya segini panjangnya, berarti nanti segini si EF. Kalau BC-nya agak tinggi lagi, berarti segini, pakai tinggi. Kalau makin tinggi lagi gitu, ya, miring. Berarti kan ketinggian si BC itu mempengaruhi panjang si EF begitu. Jadi nggak jelas. Meskipun dengan AB-nya fix 16 cm pun nggak akan membantu banyak. Si EF-nya nggak bisa kita tentukan. Berarti satu aja nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya. Nah sekarang kalau dua aja bisa nggak? Nah, dua saja. Kalau dua saja, nah AD-nya ini 12, ini nggak jelas, ini fix 6 cm. Ini A, ini D, ini B, ini C, tarik garis, tarik garis. Kita ingin mencari di sini. E, F. Sebenarnya tuh jawabannya sih bisa sih, rumusnya ada. Tapi kalau kalian nggak tahu rumusnya, analisisnya itu seperti ini. Ya ini saya hapus ya, karena udah jelas nggak bisa kan. Kita pandang segitiga yang sebelah kiri dulu. Di sini. Nah, ini 12. Ini X misalkan kita cari. Ininya nggak jelas kan. Anggaplah ini panjangnya gini ya. Ini adalah S, ini adalah T. Gitu. Dan totalnya itu ST gitu kan ya. Berarti gimana? Berarti kan ini S. Ini T. Ini S. Berarti kalau perbandingan di sini apa? Tinggi kecil dibandingkan alas kecil sama dengan tinggi besar dibanding alas besar. Gitu. Oke. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa gini. S tambah T itu anggaplah ya S tambah T aja sih. Berarti saya bisa dapat gini. Si T ya. Ya, T-nya tuh berarti kali sang ya, berarti X dikali S tambah T
per 12. Gitu. Oke. T itu X dikali S tambah T per 12. Sementara kalau kita lihat segitiga yang kecil sebelah kanan, misalkan ini saya hapus lagi. Ini 6. Ini X, ini S, ini T. Berarti sama dong. Berarti tinggi kecil per alas kecil sama dengan tinggi besar per alas besar. Atau biar gampangnya gini aja deh, S tambah T-nya kita misalkan A gitu ya. Biar ini gini. Nah, ini teh A gitu. Biar nggak usah ada variabel S tambah T lagi. Intinya tuh S tambah T itu A lah. Berarti ini A gitu kan. Berarti XA per 12. Ini sama nih, berarti nanti S-nya itu apa? XA per 6. Nah, ulangi lagi. Ini ada T, ini ada T, ada S. Padahal udah jelas kalau dari sini. Bahwa S ditambah T itu kan adalah A. Berarti apa? S tambah T adalah A. Sama-sama ada A. Coret, coret, coret. Berarti X per 6 ditambah X per 12 itu 1. Kalau saya kali 12, dapatnya apa? 2X ditambah X sama dengan 12. 3X-nya adalah 12. Jadi X-nya adalah 4. Ketemu kan? Berarti jelas nomor 2 B bisa. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu. Rumus umumnya nih, kalau ini X nih, misalkan ini X, ini misalkan kasihlah panjangnya A gitu ya. Ini adalah B. Maka rumusnya itu X sama dengan A dikali B dibagi A ditambah B. Otomatis kalau pakai rumus ini itu jadinya apa? 12 dikali 6 dibagi 12 tambah 6. Berarti 12 dikali 6 dibagi 18 kan? Coret-coret, 1, 3, coret-coret, 4. Jawabannya 4 sama. Oke, berikutnya nomor 13. Bilangan X dan Y dengan X kuadrat Y positif dan XY kuadrat negatif. Kalau X kuadrat Y itu positif, itu kan jelas ya bahwa bilangan untuk setiap bilangan kuadrat bilangan real pasti bilangan kuadratnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Sementara ini kan tidak 0 ya. Berarti kalau misalkan A-nya bukan 0, berarti A kuadratnya pasti positif gitu. Nah, ini kan X kuadrat kalikan Y positif ya. Berarti apa? Ya pasti X kuadratnya positif dan Y-nya yang negatif. Sementara kalau XY kuadratnya negatif, ya si Y kuadrat mah tetap positif aja. Ya berarti apa? Kalau Y kuadrat itu positif, salah dong yang atas saya tulis. Maaf ya. Kan positif ya hasil kalinya. Berarti harusnya X kuadrat positif dan Y-nya positif. Nah gitu. Positif, positif, positif. Y kuadrat positif. Berarti X-nya yang harus negatif. Kamu compare X sama Y ya. X-nya itu negatif, ini positif. Ya pasti kurang dari dong. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, sekarang nomor 14. Kita akan coba pakai arsir-arsir ya. Karena ini lebih gampang kalau kita mengerjakannya itu dengan cara mengarsir. Yang pertama A. B iris C. B iris C itu di sini nih. Nah, ini B iris C. Gitu. A gabung B itu kan semuanya. Ini A gabung B ya. Nah, A gabung B ini semuanya. Ini A gabung B semuanya. Kalau kemudian dia mintanya apa? A gabung B digabung dengan B iris C yang di dalam itu digabung dengan A gabung B. Ya karena B iris C itu letaknya di dalamnya A gabung B, ya pasti jawabannya A gabung B dong. Ya gitu kan? Satu dulu ya. Berarti ini tuh A gabung B. Dan itu tidak seperti yang kenyataannya gitu. Maka opsinya salah, bukan yang A. Kita hapus lagi, hapus lagi, hapus. Nah, gitu. B. A gabung C. A gabung C itu yang di sini. A gabung C. A gabung C karena C itu di dalamnya A, ya pasti A gabung C ya A. Karena C itu terletak di dalamnya A. Berikutnya
B gabung C. B gabung C berarti kita akan menggabungkan B sama C. Ini B gabung C, ini C-nya, ini B-nya, kita gabungkan. Makanya saya pilih warnanya yang biru sama kuning, biar ketika mereka beririsan menjadi warna hijau. Gitu, hijaunya hilang. Berarti A gabung C itu yang warna kuning tadi kita iriskan dengan B gabung C. Berarti irisannya di sini berarti. Itu yang tadi warna hijau ya. Nah, gitu. Apakah benar? Coba kita hilangkan sekarang. Hilang, hilang. Betul. Maka sebenarnya itulah jawaban yang tepat ya langsung ya. Itu jawabannya. Langsung saya tandai. P. Oke, kita sampai ke soal terakhir. Wah, untungnya soalnya tidak terlalu sulit. Pertidaksamaan dengan daerah penyelesaian seperti daerah-daerah sih adalah untuk mencari garis kita cross-cross aja. Ini kan sumbu X ya. Berarti 2X min 1 kalikan Y, terus kita kali silang. Maka dapatnya sebenarnya garis ini adalah 2X dikurang Y sama dengan 2 kali min 1, min 2. Nah, karena di opsi kan 2X min Y nggak ada ya, berarti nggak mungkin. Ini nggak mungkin pasti, karena kan simbolnya sama. 2X kurang Y. Berarti kalau saya kalikan dengan min 1, jawabannya dapatnya negatif 2X ditambah Y sama dengan 2. Oke, udah mirip ya. Berarti antara ini atau ini nggak mungkin juga. Nah, sekarang tandanya kurang dari atau lebih dari. Kita cek aja 0,0. Apakah 0,0 termasuk dalam daerah yang diarsir? Ya. Berarti ketika saya substitusikan, dia harus bernilai benar dong dalam pertidaksamaan yang kita akan buat. Ketika 0 yang dimasukkan, kita punya min 2 kali 0 tambah 0, 0. 2. Supaya pernyataannya ini benar, maka tandanya harus kurang dari sama dengan. Gitu. Artinya apa? Ketika saya menuliskan pertidaksamaan negatif 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 2, dan 0-nya itu saya substitusi, pasti dia benar. Sehingga muncullah daerah seperti yang diarsir di sini kan. Nah, gitu. Jadi ini pernyataan yang seharusnya kita pilih, dan itu adalah yang Oke. Nah, akhirnya kita sampai juga di soal terakhir. Jadi soal-soalnya udah kita bahas semua. Nanti silakan dipelajari lagi dan dikerjakan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti dengan baik. Untuk triad-triad berikutnya, tolong nilainya semoga semakin tinggi ya. Dan kita ketemu lagi di pembahasan soal yang berikutnya. Terima kasih, mana nih? Saya mau lanjut nih, 12, 13, 14, 15. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.